Dosen nyentrik. Muncul, Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh, iya. Berarti kalau audionya saya munculkan, itu enggak muncul ini berarti. Ini sudah muncul ya share screen-nya ya? Sudah, Pak. Sudah. Hilang apa enggak? Share screen-nya. Hilang lagi. Iya, Pak. Oh iya, kalau direkam hilang berarti ya. Bang, repot. Mana ya berarti? Tanpa share screen ya, karena kalau saya share screen saya nggak bisa merekam, hilang akhirnya. Dan nanti nggak bisa dibagikan di Ethernet nanti. Oke, sekarang kita, suara saya masih terdengar? Benar, Pak. Oke, hari ini kita berbicara soal motivasi dan tips menulis ya. Untuk itu ya, makanya saya membutuhkan target yang jelas. Ya, kemarin kan sudah dipilih untuk puisi yang dijadikan target luaran mata kuliah ini. Ya, maka untuk tengah semester UTS itu harus sudah terkumpul semua naskahnya yang sudah saya validasi, maksudnya sudah saya terima bukan. Ya, jadi saya periksa, saya cek, oh ini puisi ini yang masuk. Ya, misalnya baru satu berarti harus nambah terus. Sampai benar-benar nanti 3, minimal 3, maksimal 5 puisi. Ya. Jadi seperti itu, minimal 3. Nah, ketika sudah dapat 3, berarti ya nilai minimal sudah didapatkan. Kalau ini maksimal berarti 5 puisi. Ya. Apakah saya bisa? Tentunya bisa, karena puisi itu secara bentuk dia bisa lebih pendek ya daripada karya-karya yang lainnya, ya. Sehingga otomatis waktu yang dibutuhkan itu juga relatif lebih pendek untuk mengerjakan genre puisi. Bukan berarti genre puisi itu gampang, lebih gampang dari genre-genre yang lain, tidak. Ya. Mengapa? Karena menuju puisi yang baik itu juga tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin ada juga yang memiliki perspektif bahwa dulu masuk ke jurusan bahasa Indonesia itu jurusan yang gampang. Tapi setelah sampean masuk, apakah itu gampang? Nah, itu jawabannya di situ. Sama halnya dengan menulis puisi. Ketika kita ingin mencapai puisi yang baik, ya, maka itu juga tidak gampang. Ya. Lantas, apakah itu akan menjadi kendala? Tidak, asalkan teman-teman itu punya niat yang kuat untuk menulis, untuk menyelesaikan karya puisi yang baik. Mengapa? Karena nanti yang setidaknya yang lolos itu harus memenuhi kriteria baik ya menurut versi saya. Ya, karena saya saat ini di mata kuliah ini nanti yang akan menjadi kuratornya, yang akan menjadi penyeleksi mana puisi yang bisa lolos dan dibukukan, diterbitkan. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus terus mengasah keterampilan menulis puisinya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kalian juga harus membaca puisi-puisi yang baik, puisi-puisi dari para sastrawan, ya, puisi yang bisa kalian dapatkan dengan kalian membaca koran, ya, membaca website-website, ya. Tetapi jangan asal mengetik puisi gitu aja ya, karena nanti bisa yang muncul beragam puisi yang tidak ada seleksinya. Maksudnya puisi yang tidak ada seleksinya berarti puisi yang ditulis oleh orang-orang yang mungkin juga menulis puisi tanpa ada kurasinya. Mungkin dia menulis puisi di blog pribadinya atau website pribadinya, itu kan nggak ada kurasinya, nggak ada proses seleksinya.
ya. Jadi cari minimal di website media, ya, walaupun itu portal online. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan pendapatan tambahan, ya, terkait motivasi agar kalian bisa menulis. Nah, kalian bisa mencari motivasi itu, ya. Nah, setelah nulis, selain disodorkan ke saya, dikirimkan ke media yang cari tahu yang ada honornya, ya. Jadi tugas kuliah, ya, karena setiap minggu harus membuat 3 sampai 5 puisi lah. 3 sampai 5 puisi itu dikirimkan ke email media, dikirimkan, ya, dan juga dikirimkan ke saya untuk saya kurasi, ya. Kalau misalnya saja puisi yang dikirimkan ke saya itu tidak lolos kurasi, apakah bisa masuk ke media? Ya tentu ada kemungkinan bisa, karena mungkin kriteria kurasi dari saya dengan kriteria kurasi dari redaktur media tersebut berbeda, ya. Nah, itu akhirnya kalian juga memiliki kesempatan yang berbeda pula, ya. Bagaimana tugas kuliah itu bisa nanti menjadi portofolio kalian, ya. Jadi dikirimkan ke media, dikirimkan juga untuk tugas kuliah. Nah, itu salah satu untuk memacu dirinya agar nanti bisa mencapai targetnya, ya. Sebenarnya hari ini kan saya sudah meminta untuk menyodorkan puisi, ya. Maka nanti akan di akhir nanti saya akan meminta puisinya, ya. Kemudian untuk memperkuat lagi, tentu seperti yang saya bilang tadi, kalian juga harus banyak-banyak membaca puisi, ya, dan belajar seperti yang dibacanya. Maksudnya bagaimana, ya? Bagaimana sih puisi yang baik itu secara gaya bahasa, secara pemilihan kata, yaitu membaca kemudian mencoba menulis, membaca mencoba menulis, ya. Nah, Pak, kalau saya membaca, kemudian saya mencoba menuliskannya, nah saya kerap kali menghapus, ya. Ingat, sebelum tulisan kalian jadi, jangan sampai menghapus sedikit pun, ya. Karena apa? Karena sebagai seorang pemula yang baru memulai menulis, ya, kalau dihapus, ya, terus tulisan itu nggak jadi. Ada, kok ini jelek ya saya hapus, kok ini jelek ya saya hapus, begitu seterusnya, hingga tulisannya nggak jadi-jadi, ya. Solusinya, ya, membaca puisi, kemudian mencoba dengan metode ATM, amati tiru modifikasi, sampai puisi yang kalian tulis itu jadi, walaupun ada kemiripan dengan puisi yang utamanya. Siapa ini? Sudah ya, ada yang bergabung lagi. Oke. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan hasil puisinya, ya. Jadi amati dulu modifikasi, cari contoh 5 atau 10, misalnya setiap minggu cari contoh 5 yang terbaik di ATM. Nah, kemudian di waktu hari Jumat itu dikirim, atau hari Kamis itu dikirim ke saya untuk saya periksa dan saya koreksi. Jadi seperti itu. Halo, saya cek suara dulu, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Jadi semacam itu ya yang bisa dilakukan sampai benar-benar nanti kalian bisa menghasilkan tulisan atau puisi sesuai dengan kategori yang saya minta tadi, ya. Secara karakteristik, kemudian secara artistik itu terpenuhi, maka saya akan memilih puisi itu dan saya loloskan untuk jadi buku, ya. 3 atau 5 puisi itu harus tercapai sebelum UTS, ya. UTS itu kan 7 kali pertemuan, ya, 7. Ya, sekarang sudah pertemuan yang keempat, jadi tinggal 3 minggu lagi, ya. Kalian harus menulis puisi sebanyak-banyaknya. Setiap pertemuan sodorkan
puisi yang terbaik jumlahnya 3 sampai 5 puisi. Minggu depannya lagi disodorkan lagi, minggu depannya lagi disodorkan lagi, seperti itu. Ya, sampai nanti benar-benar mendapatkan, ya Mas Kolis. Mohon maaf Pak, ingin bertanya. Masalah temanya itu gimana Pak? Bebas atau Bebas. ada? Oh, bebas. Baik Pak. Oke. Ada yang sudah selesai berapa puisi? Di antara berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru mencoba 1, Mbak. Tapi belum selesai. 1 belum selesai. Adila sudah selesai puisinya? Belum, Pak. Belum. Amilatus? Belum, Pak. Belum. Polis? Belum menemukan inspirasi Pak. Berat ini ya. Salsa? Belum, Pak. Tiwi? Proses, Pak. Proses. Ini tadi yang baru bergabung siapa ini? Akmal. Akmal, Pak. Akmal. Akmal sudah selesai puisinya. Puisi bareng Pak. Berarti belum ada ya. Maka hari ini silakan mencari contoh-contoh puisi ya. Ya nanti untuk kalian ATM amati, tiru, modifikasi. Jadi tidak boleh sama dengan puisi yang sedang diamati, sedang ditiru. Ya, sehingga kalian melahirkan puisi yang baru. Ya. Amati, tiru, modifikasi, cari puisinya. Ya. Masukkan kata kunci puisi sastra, puisi sastra koran, gitu ya, atau puisi koran minggu itu di internet, ya. Sehingga nanti yang keluar itu adalah puisi-puisi yang sudah pernah dimuat di harian surat kabar, yang sudah ada seleksinya. Nah, kalau kalian nanti ngetiknya di Google itu puisi gitu, semua puisi yang ada di Google ditawarkan ke kalian, ya. Tapi kalian batasi dengan puisi koran minggu, puisi sastra minggu, ya. Nah, itu berarti nanti puisi-puisi yang sudah pernah dimuat di media massa sastra Indonesia, kayak gitu ya. Entah di Kompas, Jawa Pos, Radar Mojokerto, Radar Surabaya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Bisa dipahami sampai detik ini? Karena tadi ada satu, bisa saya screen enggak? Siapa ini tadi yang satu selesai tapi sudah menulis satu tapi belum selesai? Tadi siapa? Anu. Coba Anu bisa saya screen enggak Anu? Apanya, Pak? Puisinya no. Untuk saya koreksi dan bisa jadi bahan evaluasi bersama. Saya masih baru buat kerangkanya, Pak. Oh, baru kerangkanya. Iya. Ada yang sudah jadi? Semester kemarin nggak ada tugas menulis puisi? Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Bekas-bekas dari yang kemarin nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, sudah habis dipakai itu aja. Ya, kalau gitu berarti mulai hari ini ya, kalian sudah bisa menyodorkan puisi-puisi itu ke saya. Jangan langsung satu pengiriman 30 puisi gitu ya, jangan ya. Sekali kirim 3 sampai 5 kemudian nanti biar saya cepat ngoreksinya. Kalau kalian ngirim langsung 30 gitu ya, nah itu kan saya butuh waktu untuk mengoreksinya. Walaupun nanti yang saya pilih untuk buku itu 3 sampai 5 puisi. Ya. Jadi 3 puisi disodorkan, 5 puisi disodorkan gitu ya. Oke? Bisa diterima, tidak menunggu hari Jumat.
karena waktu kita 3 minggu. Ya, proses penerbitan buku itu kan tidak membutuhkan waktu, sehingga nanti waktu puas buku itu sudah jadi, ya langsung di launching di acara peluncuran, ya peluncuran bukunya kayak gitu, seperti kakak tingkatnya dulu. Oke, instruksinya bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jika sudah siap, maka langsung bergerak hari ini, sehingga nanti progres untuk pembimbingan karya tulis puisinya itu bisa berlangsung. Karena hari ini kalian tidak menyodorkan, maka tidak bisa proses pembimbingan karya tulis puisinya. Ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mau menanyakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Tidak ada suara, berarti tidak ada yang perlu disampaikan. Berarti untuk perkuliahan hari ini cukup sekian dulu. Ya, kita lanjut di pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan setelah Lebaran, ya karena minggu depan kan hari ini kan hari terakhir perkuliahan, kita masih tanggal 17, ya berarti hari Jumatnya di minggu itu kita ketemu secara luring. Semoga saja tidak ada halangan. Ya, sampai jumpa setelah Lebaran. Baik, Pak. Jangan lupa subscribe.